Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, sebelum kita menyaksikan video, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi pembalutan. Pembalutan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membalut suatu area cedera atau luka untuk mengurangi pembentukan udem tanpa meningkatkan tahanan vaskuler yang dapat merusak aliran darah. Adapun tujuan pembalutan adalah pertama, menahan bagian tubuh supaya tidak bergeser dari tempatnya. Yang kedua, menahan pembengkakan yang dapat terjadi pada luka. 3. Menyokong bagian tubuh yang cedera dan mencegah agar bagian itu tidak bergeser. Yang keempat, menutup bagian tubuh agar tidak terkontaminasi dengan area luar sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi. Alat yang digunakan adalah yang pertama adalah kain segitiga yang sering kita sebut dengan mitela. Yang kedua adalah tensograft atau yang disebut dengan elastic bandage. Berikut adalah video proses pembalutan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya perawat Hermawati, bertugas pada siang hari ini. Maaf, tolong sebutkan nama, alamat, dan tanggal lahirnya. Saya sesuaikan dengan gelang identitasnya. Ya, sesuai ya Mbak Retno. Mbak Retno kedatangan saya untuk menyampaikan bahwa hari ini saya akan membalut luka Mbak Retno menggunakan kain segitiga. Tujuannya adalah supaya nanti lukanya itu tidak bergeser ya ke area yang lain, kemudian bisa menutup luka sehingga terhindar dengan kontaminasi area luar, kemudian mempercepat sembuh cederanya Mbak Retno. Nanti alat yang digunakan adalah pertama adalah kain mitela ya. Prosedurnya nanti Mbak Retno, kain mitelanya nanti akan saya bentuk dulu ya sesuai dengan cederanya Mbak Retno. Kemudian nanti Mbak Retno akan saya minta duduk, kemudian saya pasang dengan area cederanya, saya tutup dengan kain mitela. Bagaimana Mbak Retno, sudah siap ya? Ya. Kalau begitu saya izin cuci tangan dan mempersiapkan alat dulu. Mbak Retno, saya atur posisi dulu ya. Mbak Retno bisa duduk? Bisa, oke. Ya, silakan duduk. Adapun alat yang digunakan adalah yang pertama ini adalah kain segitiga atau yang biasa kita sebut dengan mitela. Kemudian tensograft atau elastic bandage. Ini adalah elastic bandage-nya atau tensograftnya, dan ini adalah pengaitnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah ketepatan melipat mitela. Mitela harus kita lipat dengan benar. Kita menggunakan kelipatan 2. Ya, ini kelipatan 2, kelipatan 4. Kemudian kita sisakan 1 cm. Ya, ini lihat ya, kita sisakan kainnya sedikit saja, kurang lebih 1 cm. Kemudian lipat 6. Ya, setelah ini adalah lipat 8. Jadi kelipatan 2, 4, 6, 8 ya. Khusus untuk area wajah kita menggunakan lipat 8 kain mitelanya. Kemudian kita lipat menjadi 2. Bagian tengah-tengah kita tempelkan di area cedera yang akan kita lakukan pembalutan. Ya, ini adalah bagian tengahnya. Kemudian cara cara kita mengikat di akhir adalah menggunakan simpul 8. Kita ikat seperti biasa. Ya, sisa ujungnya kita pisah di atas dan di bawah. Bagian kanan di posisi bagian atas tangan kanan kita ya. Kemudian kita tarik ya, kemudian terbentuklah simpul 8. Ini ya simpul yang digunakan untuk proses pembalutan dengan menggunakan kain mitela. Kemudian pertama kita akan melakukan pembalutan apabila pasien terkena cedera di area frontal. Ya, bagian tengah kita tempelkan di area cedera. Ingat ya, di bagian tengahnya kita bagi 2 dulu, kita lipat 2. Bagian tengah kita tempelkan. Kemudian mitela yang sisi kiri kanan kita satukan di bagian belakang kepala pasien. Ya, kita pelintir saja ya. Gini. Tidak usah diikat.
Kemudian kedua sisinya kita satukan di depan. Kita ikat dengan simpul 8 pas di bagian cederanya, dengan tujuan apabila ada darah ya atau perdarahan kita sekalian melakukan dep ya, darahnya kita dep gunakan simpul 8. Kemudian sisa ujung dari mitelanya kita masukkan ke dalam ikatan, ini simpul 8-nya ya, sisanya kita masukkan ke dalam ikatan yang sudah terbentuk agar kelihatan rapi. Nah, kemudian apabila terjadi cedera pada bagian temporalis, kita sama seperti tadi, kita bagi dua dulu. Bagian tengahnya kita tempelkan di area cedera. Kebetulan ini cederanya di sebelah kanan ya, temporalis sebelah kanan. Nah, ini kita gunakan penguncinya adalah di daun telinga ya. Untuk apa? Agar tidak bergeser ya, khusus untuk penguncinya di bagian daun telinga. Nah, sama seperti tadi, kita lintir dulu bagian yang pendek ke depan ya. Ini di bagian telinga bagian atas ya kuncinya ya. Kemudian yang panjang lewat kepala bagian belakang kita temukan di bagian yang cedera pelipis, yang mengalami cedera. Kita bentuk ikatan dengan simpul 8 ya, sisanya kita masukkan agar rapi ya. Nah, ini hasilnya ya. Oh ya, jangan lupa setiap kali kita melakukan pembalutan ya, sampaikan ke pasien, tanyakan kekencangan atau tidak ya, ini penting ya. Kalau kekencangan kita kurangi kencangnya, kalau masih terasa longgar kita tambah. Kemudian cedera yang ketiga, kita lakukan pembalutan apabila terjadi cedera pada bagian mata pasien ya. Kita bagi dua, bagian tengah-tengah mitela kita tempelkan di bagian mata yang cedera, tarik kedua sisi mitela ke belakang. Nah, ini kalau kemudian kita temukan di bagian belakang ya, sama seperti tadi ya, terjadi cedera pada bagian frontalis ya. Kemudian kita tarik ke depan. Nah, kalau pada bagian mata kita melakukan pengikatan simpul 8-nya tidak boleh di bagian mata yang cedera. Jadi kita harus melakukan pengikatan simpulnya di bagian yang tidak cedera. Ya, jadi ini karena mata kanan yang cedera, maka kita melakukan pengikatan simpulnya di area yang tidak mengalami cedera. Kita ikat dengan simpul 8 ya, sisanya kita masukkan agar rapi ya. Jangan lupa tanyakan ke pasien longgar atau tidak. Cedera yang terakhir pada bagian wajah dan kepala adalah pada dagu. Pembalutannya sama seperti tadi, kita bagi dua dulu kain mitelanya, sisanya kita tarik ke belakang. Nah, ini kita juga harus membuat kunci ya mahasiswa. Kalau tadi pada temporalis kuncinya adalah di telinga bagian atas, kalau ini di telinga bagian bawah. Silakan boleh dipilih, boleh telinga kanan, boleh telinga kiri. Ini saya memilihnya di telinga kanan ya, pada bagian bawah. Penguncinya untuk apa? Biar tidak bergeser, kita untir ya, bagian yang pendek kita tarik ke atas mitelanya, bagian yang panjang kita tarik ke bawah, sekalian menutupi area cedera pada dagu. Kemudian kita temukan sisanya di bagian atas kepala pasien ya, kita rapikan dulu. Jadi sambil melakukan pembalutan kita rapikan ya, di bagian kepala kita lakukan pengikatan dengan simpul 8. Ini simpul 8 ya. Oke. Ya, selama melakukan pembalutan kita terus memantau kondisi pasien, terutama untuk balutan kita terlalu kencang atau terlalu longgar.
Kemudian setelah selesai kita minta pasien untuk ke posisi semula. Baiklah Mbak Retno, saya izin cuci tangan dulu ya. Mbak Retno, bagaimana perasaannya setelah saya lakukan pembarutan? Oh iya, lebih nyaman ya. Nanti 1 jam lagi Mbak Retno akan saya bawa ke ruang ronsen untuk dilakukan ronsen ya di bagian cederanya Mbak Retno. Semoga Mbak Retno lekas sembuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi.